Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran SKI. Baik, pertemuan kemarin kita sudah membicarakan bahwa kaum jahiliyah memiliki sesembahan juga, yang diantaranya adalah malaikat, terus jin, terus matahari ya. Ternyata masyarakat Arab juga pada saat itu memiliki kepercayaan pada tahayul, hal-hal yang kurang masuk akal. Di dalam kata orang Arab diantaranya adalah di dalam setiap perut orang ada ular. Jadi kita ini semuanya memiliki ular di dalam perutnya, itu kata orang Arab. Sehingga saat kita lapar itu bukan kita yang lapar katanya, karena kelaparan itu timbul karena ular yang di dalam perut kita lapar. Sehingga makan sehari-hari itu menurut orang Arab kita hanya memberikan makan ular. Padahal kan kita tahu sendiri makanan ular itu apa. Kodok. Anak-anak makan kodok apa? Terus kemudian yang kedua, mereka biasa menggunakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Jadi anak-anak yang menggunakan cincin itu didasari dengan keyakinan bahwa cincin itu mampu menambah kekuatan anak-anak. Itu juga kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Budu, orang-orang Oon ya, orang-orang pada zaman jahiliyah. Katanya kalau nggak pakai cincin ini saya nggak kuat apa-apa. Lain kalau dengan yang Bapak pakai ini. Nah, kalau kamu lihat ini pasti nggak tidur. Oke. Yang keyakinan tahayul yang ketiga adalah mereka mengharapkan turun hujan dengan cara mengikat rumput pada ekor kambing. Kalau ada budaya yang masih dilestarikan oleh tetangga, saudara dan semuanya yang ada di antara sekitar kalian itu, mengikat ekor kambing atau sapinya. Kenapa diikat? Ingin hujan. Nah, itu berarti masih kerabat dekatnya jahiliyah itu. Keberakatannya jahiliyah. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat Quraisy. Kemarin yang pertama adalah peradaban. Ya. Peradaban itu kebiasaan yang membudaya yang dilakukan oleh sebuah negara, menjadi kebiasaan dari sebuah negara sehingga menjadi etika peradaban. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah keadaan sosial masyarakat Quraisy. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput hewan ternaknya.
Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan ahlul hador. Ahlun itu yang memiliki kebiasaan. Ahlun itu ahli, hador itu datang. Jadi pedagang itu orang-orang yang suka datang dan pergi. Maka dikatakan oleh mereka ahlul hador. Kalau sekarang adalah pedagang. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke negara Yaman pada musim dingin. Ada 2 musim di sana ya, 2 musim panas dan musim dingin. Ingat ini nanti entah kapan waktunya akan muncul ini musim panas dan musim dingin. Itu nanti akan coba dihafalkan. Kalau musim panas dia kemana, kalau musim dingin dia di mana. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau yang disebut syekh atau apa ini? Yang disebut syekh atau amir. Syekh itu sebenarnya dari kata syekho yang artinya tua. Amir itu artinya pemimpin atau ketua. Tua dan ketua beda ya. Tapi syekh di sini adalah sebagai pemimpin. Apa yang dia kerjakan? Dia mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian dalam harta pertempuran tertentu atau harta rampasan. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak untuk mengatur anggotanya atau kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan, ilmu astronomi. Tahu kan astronomi? Ilmu astronomi itu ilmu yang untuk mengetahui perakiraan perjalanan dan peredaran planet. Seperti nanti hasilnya adalah cuaca, mendung, hujan. Itu berarti zaman dulu sudah ada. Yang sekarang dilakukan oleh BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Berarti sudah jadi dulu ada. Cuma dulu tidak secanggih sekarang. Yang ditemukan oleh orang Babilonia
Babylon ya, bukan Babylon. Babylon. Yang ditemukan oleh orang Babylon, mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Ini nanti akan masuk pada bahasan tentang Romawi, Roma. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu tentang astronomi. Termasuk di dalam astronomi juga untuk mengetahui perkembangan bahwa ini sebaiknya kalau petani itu nanam apa karena akan menyambut masa hujan dan panas atau mungkin akan menemukan badai, angin, dan topan dan seterusnya. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dan dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara kehidupan yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan ada sisi kebiasaannya yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Nah, kebiasaan yang terakhir ini masih dikembangkan dalam Islam. Masih bahkan lebih pertegas lagi. Moral dan perilakunya sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Kalau Anda mendengarkan kata jahiliyah, Anda jangan terpaku pada teks jahil atau jahlun. Jahlun itu bodoh. Tapi sementara sebenarnya kata-kata jahiliyah atau kata-kata yang bodoh ini dia berangkat. Nanti kita baca dulu. Berjudi, kenapa dia dikatakan masyarakat bodoh? Karena dia memiliki kebiasaan berjudi. Minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka yang merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih rusak lagi adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Jadi pada zaman jahiliyah dulu, kalau mereka memiliki keturunan perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Itu termasuk salah satu gelar jahiliyah itu di situ. Terkenalnya gelar jahiliyah itu. Mereka beranggapan kenapa kok lahir bayi perempuan langsung dikubur? Karena mereka memiliki anggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Kenapa? Karena fisik perempuan itu nggak mungkin bisa atau siap atau kuat untuk diajak perang pada saat itu. Sehingga oleh kaum jahiliyah begitu lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup, tidak menunggu matinya lagi atau bahkan tidak dimatikan lagi, langsung dikubur hidup-hidup. Itu salah satu dari garis besarnya kenapa mereka dikatakan jahiliyah. Oleh karena itu mereka merasa kalau mereka memiliki anak dikubur hidup-hidup karena mereka akan merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berkemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Jadi tidak semua suku melakukannya, tapi itu terjadi pada zaman jahiliyah. Ingat, suku yang melakukan penguburan hidup-hidup pada bayi pada saat zaman sebelum Islam masuk adalah yang pertama suku Tamim, yang kedua Bani Tamim, yang kedua adalah Bani Asad. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat
banyak. Dalam lingkungan mereka seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukas diadakan deklamasi. Yang sangat luas. Deklamasi tahu? Deklamasi itu perlombaan antar suku, perlombaan yang resmi, itu deklamasi. Selain Ukas, masih ada juga pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Majinan dan Pasar Zulmajas. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Jadi kalau kalian pada saat itu menjadi orang yang terhormat, tapi kemudian menampilkan puisi atau syair yang jelek, maka kehormatan kalian akan jatuh pada saat setelah tampil Anda membaca puisi tadi. Begitu juga yang tadinya hina karena puisinya bagus, maka dia akan berubah menjadi terhormat. Satu-satunya alat publistik. Publistik tahu ya, publistik. Publistik itu sarana untuk mempromosikan. Kalau sekarang itu iklan. Ya, itu publistik. Ingat? Yang amat luas lapangannya yaitu selain dari syair tadi adalah khitobah. Khitobah tahu ya? Khitobah itu ceramah, pidato atau dakwah, baik itu keagamaan ataupun kenegaraan. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato. Bahasa yang indah dan bersemangat. Jadi dia memiliki, barang siapa yang di antara mereka mampu berpidato dengan baik dan mampu membakar semangat audiennya, itu secara secepat kilat dia akan menjadi terhormat, walaupun dia berangkat dari golongan-golongan yang biasa-biasa saja atau kurang terhormat. Perlu diingat bahwa syair dan pidato atau khitobah adalah dua pekerjaan yang mampu merubah martabat penduduk Arab, ya. Ingat-ingat itu. Satu, puisi, yang kedua, khitobah atau pidato. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah. Majelis tahu ya, majelis? Majelis itu asal kata dari jalasa yang artinya duduk. Kemudian menjadi majelis artinya tempat duduk. Tempat duduk yang membicarakan tentang keilmuan. Dari semua yang kita baca tadi adalah ungkapan dari seorang ahli sejarah Islam yang bernama Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam ya, memberi definisi tentang kata-kata jahiliyah, yaitu orang-orang Arab yang sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan karena sekalipun telah diketahui walaupun telah diketahui bahwa yang dilawan itu adalah hal yang benar. Dari situlah maka dia selalu atau memiliki gelar jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan karena kebodohnya. Kenapa bukan karena kebodohnya? Karena di sana pada saat itu juga orang sudah mengetahui ilmu astronomi. Karena di saat itu juga orang sudah mengetahui ilmu peperangan. Karena di saat itu juga dia sudah memiliki ahli syair. Pada saat itu juga dia sudah memiliki ahli ceramah, ahli pidato. Jadi jahiliyah yang secara
sering kita dengar itu bukan hanya sebatas bodoh, tapi lebih terfokus pada perlawanannya terhadap kebenaran, yang kemudian dengan akibat perlawanannya itu timbullah kerusakan. Saya kira cukup untuk 1 dan 2. Ini Bapak tidak mengadakan tugas buat kalian. Kalian cukup mendengarkan, mengulang, mungkin memutar ulang. Terus kemudian coba kalian simpulkan, tulis dalam buku kalian. Coba bandingkan kepercayaan Arab sebelum dan sesudah Islam. Yang pertama, ya. Yang kedua, coba bandingkan antara zaman jahiliyah dan zaman Islam atau zaman sekarang ini. Apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah? Jangan-jangan nanti kamu sendiri pelakunya, masih memiliki cincin yang katanya menambah kekuatan. Itu kan kebiasaan jahiliyah itu. Terus karena begitu banyak panjang panasnya, kalian tahu-tahu ngambil rumput diikatkan di ekor kambing. Tanya, "Ngapa kok begitu? Sakit apa ekornya?" Jawaban kamu, "Pingin hujan." Nah, itu juga termasuk kan jahiliyah. Ada nggak orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan malah justru kamu pelopornya? Apakah bentuk-bentuk tradisi jahiliyah masih terlihat di sekarang? Tradisi jahiliyah diantaranya adalah apa? Membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Terus kemudian perlombaan puisi. Yang keempat atau yang terakhir adalah apakah pelajaran atau ibroh yang dapat kalian ambil dari mempelajari peradaban bangsa Arab Quraisy sebelum Islam? Saya percaya kalian bisa untuk mengambil kesimpulannya, dan tolong ditulis di buku SKI ya. Di buku SKI pribadi Anda ditulis tangan. Nanti hasil tulisan itu dikirim ke Bapak kolase ya. Nah, ditulis dipoto gambar kalian sedang menulis dan ditunjukkan tulisan kalian ke layar HP kalian, kemudian kirimkan ke Bapak. Bapak tunggu sebelum minggu yang akan datang. Saya harap kalian sudah mengumpulkan semua. Dan bagi kalian yang tidak mengumpulkan, Bapak tidak akan segan-segan tidak memberi nilai. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.